Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas secara singkat, padat, dan jelas tentang materi Sejarah Indonesia kelas 12 khususnya untuk semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang demokrasi yang terjadi di Indonesia atau demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos sendiri berarti rakyat dan sedangkan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Jadi konsep demokrasi ini pertama dikemukakan oleh Plato di Yunani untuk menegaskan bahwa kedaulatan dalam berpolitikan itu dipegang sepenuhnya oleh rakyat. Artinya di sini kalau kalian pernah dengar slogan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, kurang lebih seperti itu penerapan demokrasi menurut Plato. Lanjut sekarang pengertian demokrasi menurut para ahli. Di sini ada 4 ahli. Yang pertama Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Kemudian Charles Costello, Kuncoro Purwopranoto, dan Harsoke. Oke, bisa kalian baca sendiri ya. Masing-masing tokoh ini memberikan pendapatnya tentang demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sama seperti penggambaran demokrasi pada masa Yunani kuno, yaitu saat Plato menemukan teori demokrasi ini. Yang kedua oleh Charles Costello, yaitu demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Yang ketiga oleh Kuncoro Purwopranoto, ini seorang ahli dari Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Yang terakhir dari Harsoke, demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Secara umum, keempat tokoh ini mengemukakan gagasan yang sama tentang pengertian dari demokrasi, yaitu kebebasan yang melindungi hak-hak setiap warga negara. Baik itu diikut sertakan dalam percaturan politik, baik itu diikut sertakan dalam pembuatan kebijakan, yang mana kebijakannya itu sendiri akan diterapkan kepada rakyat, dibuat oleh rakyat, dan untuk kebaikan rakyat juga. Jadi sistem demokrasi ini digagas atau disetujui secara mufakat sebagai sistem suatu kenegaraan karena para ahli ini menginginkan suatu kedaulatan yang berasal dari rakyat. Sejarah demokrasi sendiri pada mulanya berasal dari kesewenang-wenangan autokrasi. Semacam kalau di zaman Yunani kuno dulu, mungkin kalian tahu sistem pemerintahannya adalah kerajaan, sistem pemerintahan feodal. Maka di situ segala keputusan, segala kebijakan kenegaraan yang saat itu dikuasai atau dipegang oleh raja, maka para cendekiawan ini tidak menerima keputusan itu, keputusan sepihak dari kerajaan saja, atau keputusan sepihak dari Perdana Menteri, atau keputusan sepihak dari raja saja, penguasa saja. Tapi para cendekiawan di sini mengemukakan gagasan demokrasi agar seluruh rakyat dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, kemudian dalam mematuhi peraturan politik, serta dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di sini untuk memilih penguasa atau calon penguasa pun rakyat harus diikutsertakan dalam hal ini pada penyelenggaraan pemilu. Oke, kita bisa lanjut. Ini menurut tokoh juga, Masmud tahun 1997. Demokrasi secara singkat ini digambarkan pada bagan. Demokrasi yaitu partisipasi politik, di mana partisipasi politik ini diantaranya pertama ikut pemilu, kemudian hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir, ikut kampanye pemilu, menjadi anggota parpol dan ormas, kemudian komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah. Menurut Mas'ud tahun 97, demokrasi adalah sebuah partisipasi politik
sebuah keikutsertaan dalam memutuskan kebijakan yang bersifat politis. Kalau kalian lihat di masa setelah reformasi ya, tahun baru aja kemarin, ada demo terkait menentang rancangan undang-undang KPK yang baru, kemudian juga ada tuntutan untuk segera mengesahkan RUU PKS dan lain sebagainya. Hal ini merupakan ciri bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Artinya di sini kebebasan berpendapat dibolehkan saja asalkan tidak mengganggu hak warga negara yang lain. Baik, kita lanjut. Manfaat demokrasi. Manfaat demokrasi yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Karena di sini setiap warga negara bebas mengekspresikan atau menyampaikan, mengutarakan gagasannya, ide-idenya, maupun tuntutannya. Asalkan memperhatikan hak-hak warga negara yang lain. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Ketiga, pluralisme dan kompromi atau toleransi bisa juga. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar, yaitu hak asasi, hak berkumpul dan berorganisasi, hak menyampaikan pendapat di muka umum. Yang terakhir adalah pembaruan kehidupan sosial, karena tanpa adanya kritik dari rakyat ataupun tanpa adanya masukan dari rakyat selaku elemen yang memilih para penguasa maupun elemen yang turut membentuk kebijakan publik, tanpa adanya demokrasi, rakyat tidak bisa menyalurkan pendapatnya, rakyat tidak bisa menyalurkan aspirasinya, rakyat tidak bisa menyalurkan gagasan-gagasannya untuk perbaikan tatanan politik suatu negara. Tampaknya demokrasi di dalam buku pelajaran merupakan sesuatu yang banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali nilai positifnya. Padahal ini menurut pendapat saya pribadi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia bahkan di dunia masih banyak carut marut, masih banyak yang harus diperbaiki. Memperjuangkan supaya demokrasi ini lebih relevan, lebih up to date, lebih netral, tidak ditunggangi oleh kelompok manapun. Itu harapannya. Oke, selanjutnya ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala, yaitu melalui pemilihan umum. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. Ia sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ketiga, adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan, sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, ciri yang ketiga ini adanya incumbent atau petahana dan oposisi dalam percaturan politik. Salah satunya di Indonesia sudah diterapkan. Kalau kalian bisa kalau kalian bisa lihat pada pemilihan presiden tahun 2019 itu sebagai petahana yaitu Joko Widodo, kemudian sebagai oposisinya yaitu Prabowo Subianto. Nah, adanya kedua kutub yang saling berlawanan ini mencirikan demokrasi yang sehat. Artinya di sini kedua kutub ini baik petahana maupun oposisi bisa bersaing secara sehat untuk mendapatkan persetujuan dari rakyat terbanyak. Seperti itu. Dan bagaimana para calon itu mendapatkan suara terbanyak, yaitu dengan adanya kampanye. Yang keempat, dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintahan tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. Hal ini adanya Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, DPRD, DPD. Kemudian kalau MPR itu ditunjuk langsung oleh Presiden, kita hanya bisa memilih DPR, DPD, dan DPRD. Dan satu lagi pemilihan untuk Presiden. Kemudian pemerintahan di tingkat provinsi, pemerintahan di tingkat kabupaten, kota, pemerintahan kecamatan itu ditunjuk langsung oleh bupatinya atau wali kotanya. Yang kelima, agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat, baik lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik, dan media cetak, bahkan sekarang media digital, dan lain sebagainya. Ciri demokrasi yang kelima ini bisa kita temui
dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, petani, nelayan, dan lain sebagainya yang ikut menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kritiknya, menyampaikan apapun yang dirasa sebagai masukan untuk demokrasi yang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Oke, baik, lanjut. Ciri-ciri kepribadian yang demokratis. Ini secara pribadi. Tadi yang kita bahas itu secara publik ya. Dari individu secara publik. Artinya individu yang berusaha berpartisipasi secara publik atau menjadi masyarakat yang baik. Nah, sekarang adalah ciri-ciri kepribadian yang demokratis. Di sini ciri-ciri kepribadian berarti sebagai seorang individu, yaitu yang pertama menerima orang lain, terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru, bertanggung jawab, waspada terhadap kekuasaan, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, dapat mengendalikan emosi, dan yang terakhir menaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Hal ini yang dimaksudkan adalah lingkungan society, lingkungan masyarakat yang demokratis juga. Kemudian nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Pluralisme di sini adalah perbedaan, baik dari perbedaan ideologi, perbedaan kepercayaan, perbedaan partai politik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Ketiga, demokrasi yang membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta etika yang baik. Keempat, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Dan yang kelima, demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Nilai-nilai demokrasi ini adalah nilai-nilai yang harus dimiliki seorang individu atau agar dalam dirinya itu senantiasa tertanam ciri-ciri kepribadian yang demokratis. Harus ada nilai-nilai atau prinsip di dalam hidupnya. Oke, selanjutnya prinsip demokrasi. Nah, ini. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah, adanya pemilihan yang teliti dan jujur, adanya hak memilih dan dipilih, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya kebebasan mengakses informasi, dan adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Dalam prinsip demokrasi, dalam penerapannya, sudah memiliki ciri-ciri kepribadian demokratis atau nilai-nilai demokratis dalam hidupnya. Maka masyarakat harus menerapkan prinsip demokrasi agar demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan benar, yaitu dengan 6 poin ini. Jadi setiap anggota masyarakat harus menerima apapun yang menjadi keputusan publik, apapun yang sudah mufakat. Tuh. Kemudian masyarakat harus saling menghargai hak-hak orang lain ketika ingin berdemokrasi atau menyatakan pendapat di depan publik atau di muka umum. Oke, itu tentang prinsip demokrasi. Kita lanjut ke jenis-jenis demokrasi. Nah, ini poin penting yang akan kita pelajari di semester 2 untuk pelajaran sejarah Indonesia. Ada 4 masa demokrasi atau implementasi dari demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal, kemudian demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila atau masa Orde Baru, yang terakhir demokrasi reformasi.